This is the condition of the school now. As you can see, the nickel mining locations are literally in people's backyard. Resident told me that they worry when the rainy season comes, they will face with the same danger of mudslides and flooding. Pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter. Kita bisa bayangkan kerugian negara total ya, potensi kurang 300 T. Kalau kita ngomongin industri pertambangan, pembahasannya itu selalu dilematis. Karena nggak pernah bisa biner, nggak pernah bisa hitam atau putih. Karena ini kompleks gitu loh. Di satu sisi pasti ada bagusnya buat negara, tapi di sisi lain pasti ada mudaratnya juga. Ya kita nggak bisa mukirin, Indonesia nih, kita ini produsen nikel yang mantep. Nikel ini bagus buat potensi Indonesia. Tapi juga jangan lupa, banyak daerah yang rusak gara-gara pertambangan nikel kayak batu bara segala macem. Tapi ya emang kalau kita ngomongin tambang nih ya, yang paling sering itu beritanya pasti berita buruk. Nelayan jadi nggak bisa nyari ikan, warga jadi nggak punya air bersih, daerah jadi banjir, waduh macem-macem deh. Emang orang-orang tambang ini banyak yang begundal, itu fakta itu. Dan pola ini nggak cuma di Indonesia doang, kita ngomongin seluruh dunia ya kurang lebih kayak begitu. Terutama di negara yang belum negara maju ya. Semakin negaranya nggak maju, semakin parah regulasinya. Contoh di Kongo itu ya kita kan tahu berita-berita dokumenter-dokumenternya itu gila-gila itu. Bukan cuma sekadar ngerusak alam doang ya, tapi mereka itu bahkan banyak menggunakan tenaga-tenaga anak kecil. Anak kecil disuruh masuk ke tambang-tambang yang kecil-kecil, ya kalau ambruk ya wassalamualaikum. Langsung modar tuh anak, kesian kan. Tapi di Kongo sekalipun yang nggak pernah diberitain orang, ada juga tambang yang bener-bener ngikutin regulasi, ada juga. Ya kita kalau ngomongin tambang di Kongo nih, namanya itu ada Tenke Fungurume Mining. Itu merupakan tambang di Kongo yang sebenarnya standar operasinya itu udah cukup baik dan mereka itu udah sertifikasi juga, cuman emang nggak pernah dibahas sama orang. Gue yakin tambang itu pasti berguna buat negara Kongo tuh, karena Kongo ini kan merupakan negara yang sumber kobaltnya itu gila juga. Ya apalagi sekarang nih ya, kita kalau ngomongin nikel-nikelan, sekarang kan lu tahu mobil-mobil listrik keluar mulu nih. Setiap bulan ada aja mobil listrik baru yang harganya itu gurih-gurih banget. Kemarin tuh mobil Jayco, ada lagi Atto 1, buset deh tuh harganya mantap-mantap banget. Itu gue yakin bakal membuat orang makin beralih tuh dari mobil yang bensin ke mobil listrik karena harganya murah banget. Jadi nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal untuk nggak pindah. Udah bahan bakarnya lebih murah, harganya juga jauh lebih murah, kan gila. Ya so pasti itu juga kan menaikkan yang namanya kebutuhan nikel dunia. Tapi ya segimanapun boomingnya industri EV, ya kebutuhan nikel buat bikin EV itu nggak banyak. Cuma belasan persen doang kok. Tetap aja majority orang itu butuh nikel bukan buat bikin EV, tapi buat bikin yang pernah kita bahas sebelumnya itu alat medis, sendok dan lain-lain, stainless steel. Jadi emang kalau kita bahas yang namanya pertambangan terutama nikel nih ya, ini nggak bisa lepas dari sudut geopolitiknya ini. Karena ini kita bisa ngebahas tentang brand-brand mobil, kita bisa ngebahas industri-industri stainless steel, sampai pergerakan-pergerakan geopolitik kita tadi itu. Gimana tiap negara itu, tiap blok-bloknya itu bersaing buat menjadi pemasok nikel dunia. Kita kan udah pernah bahas kemarin, bedanya nikel di Indonesia tambangnya dan juga jenis tambang dikatakan di Australia itu beda. Yang satu lebih murah ngambilnya, yang satu lebih mahal ngambilnya. Akhirnya apa? Akhirnya kebijakan nikel di Indonesia itu ngebuat banyak tambang nikel di Australia tutup. Jadi ini geopolitik banget. Tapi di video ini gue pengen bahas yang jauh lebih mendasar nih. Lupakan dulu geopolitiknya. Yang mau kita bahas sekarang gimana caranya bisa jadi pemasok nikel dunia tapi tidak ngorbanin nyawa manusia. Karena percuma lu mau ngomongin pertumbuhan ekonomi 20% juga kalau orangnya pada modar, bagaimana? Nah, bagaimana good mining practice yang benar? Jangan sampai kita ini mengglorifikasi nikel buat Indonesia, tapi begitu nikelnya habis, daerahnya juga bubar. Ada satu hal yang nggak pernah bisa dilepaskan dari tambang nikel, yaitu persoalan air nih. Kenapa air? Karena tambang nikel itu butuh banyak air dan bisa mencemari air. Jadi air ini merupakan media pertama yang berpotensi terkena dampak. Kalau nggak dikelola, air itu bisa menjadi hal pertama yang tercemar dari tambang nikel. Tambang nikel yang ilegal sudah pasti merusak air sekitarnya. Sudah pasti bikin nelayan jadi nggak bisa melaut, bikin warga jadi nggak punya sumber air bersih. Tapi kalau dikelola dengan benar, jadi beda ceritanya. Kalau kita ngomongin dunia pertambangan, ada istilah namanya good mining practice, atau GMP kita sebutnya nih. Ini merupakan semacam panduan teknis supaya kegiatan tambang itu bisa berjalan tanpa merusak lingkungan dan juga nggak ngerugiin masyarakat di sekitarnya. Jadi jauh sebelum proses nambang nih buat dapetin izin usaha, nih kalau tambang yang beneran ya bukan yang ilegal nih, pengelolaan air itu merupakan salah satu poin yang harus direncanakan lewat dokumen AMDAL-nya tuh. Itu pemilik tambang harus bikin AMDAL-nya dulu. Gimana cara dia punya tambang nikel tapi nggak ngecemarin airnya supaya nggak bikin mudorot buat warga. Ya kalau mau beneran nambang, ya kalau bisa mah lu majuin juga warganya kan begitu. Nah itu air
tambang mesti dikelola. Maksudnya gimana tuh? Gue kasih contohnya nih ya. Kalau kita ngomongin nikel di Indonesia itu majority berjenis laterite. Laterite itu nambangnya menggunakan metode surface mining atau open pit. Jadi kalau lu ngeliat tambang yang ada lubangnya gede itu, ya itu open pit tuh. Yang namanya gali-gali pasti ada proses buka lahannya. Nah, pembukaan lahan itu bikin daerah tangkapan air jadi berkurang. Dan kalau tangkapan air berkurang nih, salah satu masalahnya adalah pasti banjir. Maka jangan heran kalau kita ngomongin tambang di Kalimantan, banyak yang akhirnya bikin banjir. Karena yang tadi daerah tangkapan air akhirnya pada hilang tuh. Dan yang namanya bikin gali-gali itu banyak pasir-pasirnya. Saat air ngalir banyak pasirnya, itu bisa ngebuat akhirnya kalau dibuangnya ke sungai atau dibuangnya ke laut tuh air ujung-ujungnya yang ada airnya jadi keruh. Yang tadinya warga punya sungai airnya bersih jadi keruh, begitupun nelayan di laut jadi keruh juga lautnya. Maka jangan heran kalau ada video-video yang ngeliatin sebuah pulau nih misalnya, tapi kenapa airnya itu sekitarnya jadi kusam? Jangan-jangan ada tambangnya. Karena airnya itu dibuang tanpa difilter. Banyak membawa sedimen-sedimen tanah tuh langsung ke dalam laut. Nah, kalau tambang yang benar itu sedimen tanahnya harusnya difilter dulu. Supaya begitu airnya itu balik ke laut itu nggak bawa sedimen-sedimen tanahnya. Mesti difilter. Pelaku tambang itu yang bertanggung jawab nih ya. Dia itu harus bikin rekayasa jalur air limpasannya dengan ngebuat tanggul, ngebuat drainase juga, dan juga ngebuat kolam sedimen tadi supaya airnya itu bisa dibuangnya berjenjang. Karena kalau misalnya sedimen tanahnya itu kebuang ke laut, itu bisa nutupin terumbu karang. Itu bisa bikin ikan kabur. Akhirnya siapa yang paling rugi? Ya nelayan. Yang nggak kalah penting juga nih ya, gimana cara ngejaga sumber air warga sehari-hari supaya nggak kotor. Kita kalau ngomongin tambang nikel terutama nih ya, itu power plant-nya butuh air banyak banget. Nah, kalau misalnya dia ngambil air itu air tanah, waduh, itu warga pasti rugi. Jadi seret tuh air tanah dia karena diambil semua buat power plant nikelnya. Nah, kalau tambang yang bener itu mestinya ngambil air itu jangan dari air tanah, ambil dari laut misalnya. Atau misalnya ambil dari air tangkapan hujan. Itu baru bener. Jadi tidak mengganggu cadangan air tanah buat warga. Karena yang namanya air tanah itu kan nggak bisa bertahan selamanya. Di Jakarta aja nih udah mulai krisis air tanah. Itu nggak ada tambang nikel tuh. Gimana ada tambang nikel, power plant-nya butuh air banyak banget, pakai air tanah. Ya gaspol dah. Ya lo bayangin pas dia bikin tambang nikel, itu kan daerah resapan airnya pasti berkurang. Tambang yang bener ataupun yang nggak bener pasti saat buka lahan mengurangi daerah tangkapan air. Udah berkurang daerah tangkapan airnya, cadangan air bawah tanahnya pun diambilin buat asupan power plant-nya. Waduh, itu mah udah gaspol dah. Nah, selain air nih, ada juga masalah urusan pengelolaan limbahnya. Umumnya kalau kita ngomongin limbah hasil pengolahan nikel tuh ada dua. Ada slag sama tailing. Slag itu bentuknya abu sisa pembakaran. Kalau tailing itu bentuknya menyerupai lumpur. Nah, kalau tambang yang taat, limbah-limbah ini nggak cuma dibuang di landfill doang, tapi dimanfaatin secara lanjut, di-recycle lah kurang lebih. Contoh nih kalau kita ngomongin buat slag nih ya. Slag ini setelah dipastikan aman dari zat berbahaya, itu bisa dijadikan bahan pengerasan jalan atau batu bata buat bangun rumah tuh. Nah, si tailing ini itu kalau diolah bisa menjadi bahan buat reklamasi lubang tambangnya. Jadi kalau udah kelar dipakai nih lubang tambangnya, udah habis nikelnya katakan, bisa pakai limbah tadi buat reklamasi, nutupin biar nggak bolong lagi, ya direklamasi. Jadi jangan sampai begitu kelar nambang terus ditinggalin bolong, karena bisa bahaya. Karena banyak orang nih ya yang tinggal di sekitaran tambang itu ada yang meninggal gara-gara jatuh ke dalam lubang. Ada juga di Kalimantan tuh daerah bekas bukaan tambang batu bara, karena dibiarin nggak direklamasi akhirnya jadi danau. Ada warga akhirnya nyemplung tenggelam di danau buatan itu. Gelo juga. Kita kalau ngomongin korban jiwa di Kalimantan nih ya, sejak 2011 aja udah ada 49 orang yang meninggal tenggelam ke dalam danau bekas tambang tuh. Nah, selain ngomongin pengelolaan airnya, cara ngelihat gimana tambang ini bener apa enggak adalah ngelihat masyarakat sekitarnya. Masyarakat sekitarnya ini kira-kira hidupnya itu jadi lebih baik apa lebih buruk setelah ada tambang. Kalau jadi makin miskin, kampretnya tambang. Kita harus lihat nih, di tambang itu berapa banyak warga yang dilibatkan, berapa banyak tenaga kerja lokal yang diserap. Lo lihat juga perusahaan ini bantu bikin sekolah, rumah sakit, jalan, rumah, apa enggak? Apa dia diam-diam doang? Karena dia itu punya kewajiban. Dia itu kan sudah ngambil hartanya tuh daerah, ya mesti dikembalikan ke warga juga dong. Jangan kirim ke pusat doang. Cara paling sederhana buat ngeliatnya nih ya, lo bisa ngecek laporan CSR perusahaan tersebut tuh. Contoh nih ya, di Pulau Obi itu di Maluku Utara, perusahaan nikel di sana tuh nggak cuma bangun jalan doang. Ya mereka bangun jalan, bangun perumahan, bangun jaringan listrik juga. Tapi selain itu mereka juga jadi pengepul usaha bumi masyarakatnya. Jadi kalau masyarakat tangkap ikan, itu yang beli si perusahaan nikelnya. Supaya apa? Supaya nelayannya itu nggak usah ribet-ribet cari pengepul di tempat lain. Ya gimana deh, kalau masalah dampak buruk itu jelas pasti ada walaupun sedikit. Tapi ada juga dampak yang terbaik, Bu. Karena misalkan nilai harga yang kemarin ini kayak biasa, kadang saya itu ikan pasar tidak dibawa di Kendari, jual di sini karena harga
nilai harga lebih tinggi di sini dibanding Kendari. Karena mungkin pengaruh banyak perusahaan, banyak yang membutuhkan ikan. Dan kalau jadi pengepul tentu ngebelinya harus pakai harga layak. Jangan malah diakalin tuh warga, dikepul dengan harga murah, kan kacau juga. Tengkulak lu. Kenapa mesti dibantuin tuh? Dibeli hasil buminya. Supaya itu warga nggak kena dampak dari gentrifikasi. Yang namanya bikin area tambang, itu pasti bakal menarik banyak tenaga kerja dari luar daerah tersebut. Misal nih, bikin tambang di Pulau Obi. Itu kan yang kerja, iya benar ada tenaga kerja lokalnya. Tapi kan pasti ada tenaga kerja yang dari luar daerah tersebut juga. Warga dari pulau sekitar pindah ke sana buat mencari pekerjaan atau untuk ngebuat usaha, bikin warung kek, bikin apa kek. Ada peluang di situ. Naikin harga properti di Obi, naikin harga jualan barang di Obi. Karena kan demand-nya bertambah gitu ya. Nah, jangan sampai orang aslinya itu malah terpinggirkan. Sampai mereka jadi miskin, akhirnya nggak bisa sewa rumah, nggak bisa punya rumah, nggak bisa beli makanan, kan malah jadi kesian. Itu dia kenapa kerjaannya orang asal itu harus dibeli sama si yang punya tambang dengan harga layak, supaya si orang asli ini bisa mengikuti perkembangan harga di pulau tersebut. Ya biarin harganya naik gak apa-apa, selama mereka makin makmur nggak masalah. Karena kalau kita ngomongin naik harga segala macam itu kan merupakan hukum market, supply and demand. Semakin banyak orang yang datang ke kawasan tersebut pasti makin mahal lah. Contoh ke Jakarta ini kan merupakan magnetnya orang-orang buat melancong gitu ya. Udah pasti semakin banyak orang yang nyari kontrakan di Jakarta pasti harganya akan naik gitu aja. Nah, ini agak lepas dari topik aturan pengelolaan tambang yang baik nih. Kita udah kelar nih ngomongin GMP itu, Good Mining Practice. Ini kerjaan si Bahlil mustinya nih. Sekarang kita ngomongin sertifikasi pertambangan. Kalau tambang yang benar mesti disertifikasi. Ya elah bang, sertifikasi mah bisa dibeli. Belum tentu benar juga. Nggak. Tidak semua sertifikasi itu kayak begitu. Lihat dulu sertifikasinya, yang punya integritas apa kagak. Kalau di pertambangan, kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Itu namanya IRMA. IRMA ini merupakan sertifikasi yang paling wahid di dunia buat tambang-tambang. Asesmen sertifikasi macam IRMA ini susah dan ketatnya itu minta ampun. Jadi kalau ada tambang punya sertifikasi IRMA, mereka itu banyak untungnya lah. Perusahaan-perusahaan di luar negeri yang butuh nikel, macam Volkswagen, BMW segala macam, ini kan merupakan perusahaan-perusahaan yang SJW tuh, kayak BMW gitu-gitu ya. Mereka itu kalau mau beli nikel, belinya dari tambang-tambang yang punya sertifikasi. Mereka nggak mau tuh beli dari tambang-tambang ilegal. Bukan karena mereka baik, bukan, tapi karena si BMW ini pengen ngejaga brandingannya mereka, kan begitu. Brand-brand macam BMW yang ngedepanin prinsip ESG banget, jadi nggak ragu buat beli nikel, buat bahan baku bikin baterainya. Jadi saking ketatnya ini si IRMA di Indonesia nih belum ada yang punya, saking ketatnya. Tapi udah ada 2 nih yang lagi apply. 2 orang udah apply, 2 perusahaan. Ada Vel Indonesia sama Harita Nikel, yang bener-bener lokal. Yang Harita Nikel kita udah pernah bahas di video sebelumnya. Ini 2 baru apply, tapi udah apply pun sebenarnya udah berani itu mereka. Yang lainnya bahkan apply pun belum. Kalau boleh berangan-angan nih ya, harusnya pemerintah itu bikin kebijakan perusahaan tambang diwajibin ikut sertifikasi yang kompetitif juga. Supaya apa ya? Supaya tambang-tambang di Indonesia itu lebih bertanggung jawab gitu loh. Jangan sampai nambang-nambang doang, tapi ngerugiin nyawa manusia. Karena kenyataannya nih ya, tidak mungkin semua tambang itu mampu mengikuti sertifikasi IRMA. Itu kenyataan lah. Tapi harusnya kan dibikinin tuh sertifikasi yang dibawanya IRMA, tapi tetap kredibel juga gitu. Pemerintah yang nentuin sertifikasi yang nggak terlalu ribet, tapi paling nggak sudah menjamin bahwa dia ini tambang yang bener lah, meskipun nggak bener-bener amat gitu. Daripada ngaco kan mendingan bener setengah gitu. Ya itu kan harusnya peran pemerintah. Jangan cuma minta pajak doang. Ini kerjaan si Bahlil apa bukan nih harusnya nih? Ya lu bayangin dong, tiba-tiba laut jadi warna kuning, buset dah. Ternyata ada tambang di sana. Kesian tuh warga, anak-anaknya jadi kena ISPA, takut-takut kena TBC, makan juga jadi susah, buset dah. Kok orang malah jadi suram hidupnya? Harusnya kan ada perusahaan masuk ke daerah tersebut, daerahnya itu harus jadi maju. Kok malah jadi bubar gitu? Ya itulah merupakan tambang-tambang yang bandit. Dan akhirnya kebanyakan yang kesorot media merupakan tambang-tambang yang bandit-bandit itu. Tambang itu ada manfaatnya buat kita, tapi ya lagi-lagi yang kesorot itu selama ini kebanyakan yang bandit-banditnya. Dan yang bandit emang banyak, nggak bohong. Ya disitulah fungsinya pemerintah. Kalau yang banditnya nggak bisa dihilangin, ya ngapain ada pemerintah? Ngapain ada kementerian? Buang-buang gaji aja kan.